kita tahu bahwa target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Gibran itu 8%. Betul. Kalau kita lihat ke Pak Prabowo yang katakanlah banyak sekali program-program infrastruktur pembangunan di mana-mana, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3, 5,4, tidak sampai 6. Apakah ini sebuah utopiskah membentuk Danantara ini untuk mencapai 8% atau seperti apa, Prof melihat? Silakan. Ya, tentu sebetulnya kalau kita lihat ya angka 8% ini kan di dalam jangka menengah panjang ya. Jadi kita nggak bisa tuh dalam pertumbuhan ekonomi secara teori in the long run tuh kita membentuk output fungsi dari capital labor dan teknologi dan productivity ya. Jadi nggak bisa tuh langsung dalam jangka pendek kita langsung jump in dalam sejarah-sejarah negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi seperti China yang pernah double digit ataupun Vietnam sekarang India ya. Mereka tuh butuh proses untuk menuju ke sana. Nah, jadi setidaknya kalau saya melihat sih gini, angka 8 itu adalah target ya. Jadi cita-cita kita, jadi kita punya visi gitu. Walaupun tadi di dalam jangka pendek itu masih banyak PR untuk mencapai itu. Mungkin nggak langsung ke angka 8 ya. Tentu butuh proses mungkin dari tadi ya. Kita kan agak terjebak di 5 nih belakangan ini karena berbagai hal ya. Tekanan-tekanan global, di internal sendiri kita mungkin daya saingnya kurang dan sebagainya. Nah, itu dari itu setidaknya kita bikin staging. Jadi kita harus bikin staging untuk mencapai ke 8 itu bagaimana tangga-tangganya. Kan nggak mungkin kita loncat dari tangga 1 ke tangga 30 misalkan. Nah itu butuh suatu proses. Nah tapi setidaknya sudah ada roadmap ke arah sana seperti apa. Nah dikaitkan dengan Danantara. Jadi kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi kita selama ini kan 50% lebih konsumsi. Kita sudah tahu bersama. Nah yang penting juga sumber pertumbuhan kedua itu adalah investasi. Nah, investasi kita belakangan ini stagnan di 30% share-nya. Nah, kalau kita lihat negara maju seperti Cina, itu investasinya rata-rata 40-50% dari komposisi PDB. Karena investasi itu yang secara bisa membuat dorongan yang relatif kuat dibandingkan dengan konsumsi. Investasi itu forward dan backward linkage-nya lebih tinggi dari konsumsi, punya financial accelerator juga. Nah, itu jadi multiplier effect juga yang cukup besar. Nah, itu bisa mendorong. Nah, tapi kita terkendala dengan investasi kita yang stagnan di 30% dari PDB. Nah, oleh karena itu harus ada ways out. Gimana nih cara mendorong investasi? Nah, Danantara bisa masuk dari situ. Jadi, kenapa investasi kita? Karena investasi kita masih dianggap beresiko dengan beberapa kelemahan di daya saing kita yang harus kita perbaiki. Nah, harapannya, jadi channel ke sana tuh multi channel. Jadi tidak hanya melalui Danantara. Danantara is one part, tapi Danantara kan pemerintah dan BUMN. Di satu sisi ada private sector juga yang harus melakukan investasi. Jadi menurut saya istilahnya Danantara benar akan membantu ke pertumbuhan ekonomi, tapi PR yang swastanya agar investasinya terdorong dengan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan aman untuk swasta itu tetap perlu dijaga. Jadi Danantara yes, itu penting untuk mendorong investasi yang dari government. Nah, tapi investasi government ini diharapkan bisa komplement dengan investasi swasta, bukan substitution. Nah, itu yang menjadi PR-nya. Jadi jangan sampai menjadi substitution, justru dengan keberadaan Danantara bisa menjadi komplementer untuk investasi swasta, sehingga nanti investasi to GDP kita bisa lebih besar dari 30% dan bisa membantu mencapai cita-cita yang 8%. Jadi kerangkanya seperti itu kita letakkannya. Baik. Prof, kalau tadi disebut bahwa investasi lah yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi selain tadi konsumsi dan, ya. Nah, untuk Danantara kan Pak Prabowo menyebut antara lain adalah untuk hilirisasi bauksit, nikel, lalu dan lain-lain. Apakah ini sudah benar kira-kira menjadi aspek strategis yang akan dituju Danantara atau ada aspek lain menurut Prof untuk mempercepat pertumbuhan tadi? Iya. Jadi kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu perlu sektor-sektor yang karakternya itu memberikan growth yang tinggi ya. Jadi dia bisa memberikan lompatan-lompatan growth yang tinggi. Nah, growth ke pertumbuhan apa maksud saya? Serapan tenaga kerja atau lebih kepada padat modal? Iya, nah kita belum bisa bicara itu, harus lihat struktur komposisi sektornya dulu apa ya, karena setiap sektor itu punya intensity capital dan labor yang berbeda-beda. Misalkan sektor teknologi itu pasti inherent karakternya itu dia pasti padat modal misalkan, tapi kalau sektor misalkan industri tekstil itu dia inherently memang padat karya seperti itu. Jadi tergantung sektornya itu apa. Nah, jadi gini, kan sebetulnya pembiayaan ini sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada sebenarnya ya. Kita bicara perbankan, non-bank itu sudah membiayai sektor-sektor yang dibutuhkan. Nah, di Danantara ini apa bedanya? Nah, bedanya itu nanti bisa membiayai sektor-sektor yang selama ini perbankan
nggak bisa masuk, atau karena dia economic of scale-nya kecil ya, dia nggak bisa masuk ke sektor-sektor yang besar, misalkan seperti energi baru terbarukan, misalkan PLTS atap yang membutuhkan dana yang sangat besar, atau tenaga bayu, PLTE tenaga bayu, itu besar-besar sekali dengan resiko yang tinggi. Nah, mungkin nanti Danantara bisa berinvestasi ke situ. Terus data center misalkan, itu juga perbankan masih takut untuk masuk. Nah, biasanya perbankan itu takut karena cost of fund-nya tinggi, risk-nya tinggi. Ada risk dari sisi government regulation dan government certainty. Nah, harusnya dengan Danantara ini kelebihannya, dia bisa mengurangi cost yang dari sisi government risk tadi. Karena kan ini government. Harusnya government certainty-nya lebih kuat. Jadi kalau itu sudah di-endorse oleh Danantara, nah seharusnya government certainty-nya ada. Jadi ini nggak mungkin gak jalan gitu loh, project nggak mungkin dihentikan di tengah jalan dan sebagainya. Kalau swasta kan takut seperti itu. Kalau project-project yang high cost dan jangka menengah panjang. Nah, di situ Danantara bisa membiayai yang tadinya perbankan itu belum nyampe economic of scale-nya untuk membiayai itu. Nah, disitulah peran dari Danantara. Harapannya tadi ya, dengan dikelola dengan baik, kemudian project-project ini bisa tetap ada keuntungan, meskipun keuntungannya mungkin bukan jadi faktor utama. Karena kalau Danantara sebagai lembaga, dia bukan hanya semata-mata profit, tapi menjalankan tugas pembangunan. Tapi tetap yang masih commercially viable. Jadi masih masih bisa achieve gitu loh, dari sisi ekonominya ada, tapi sosialnya juga ada. Nah, itu di situ. Jadi tetap tidak merugikan negara juga, tetap dijaga proyek-proyeknya. Nah, kalau dia bisa masuk ke proyek-proyek besar ini diharapkan tadi bisa menyerap lapangan kerja dan bisa menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang selama ini perbankan belum ngasih pembiayaan ke situ terlalu banyak karena ada ketakutan-ketakutan dan memang economic of scale-nya tidak sampai dan dia ada kendala di government certainty. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dengan keberadaan Danantara, proyek-proyek strategis nasional yang penting seperti disebutkan tadi, selain hilirisasi kan data center, katanya kita mau membangun AI, data center, itu kan berarti butuh modal yang besar. Kalau perbankan mau masuk ke situ, apalagi itu sektor baru, biasanya belum berani kayak gitu. Nah, mungkin Danantara dengan kajiannya nanti dan tim ahlinya nanti bisa membiayai sektor-sektor yang nanti akan menciptakan lompatan besar pada pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.